Kebutuhan yang keempat, ingat tidak? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Orang Sunda bilangnya hayang diaku ku batur, ya. Diakui. Apa kok buktinya? Kaki kita berapa? Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ya. Ganti. Oke. Nanti bahkan ada yang komen, emang kenapa sih kok belinya nggak ngutang, bahkan nggak nyuri, uangnya juga halal, emang nggak boleh beli sepatu banyak? Nggak ada yang bilang nggak boleh, mah nggak weh. Apalagi kalau sesuai kebutuhan, mah ya mau naik gunung pakai sendal jepit, harus beli yang lebih tebal dan lebih mahal, wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau belinya buat diakui orang lain, pegel, ya. Calon mertua tuh lagi di masjid, apa, dangdos ya, sampai pakai sepatu yang barunya kok asa sempit ya saking barunya. Oh, buntelan kertas yang diganjel di dalamnya tuh belum dikeluarin ya. Sepatu baru ada gituannya kan? Berarti ibu pernah beli sepatu baru ya. Tapi tetap tadi sebagus apapun sepatu, parkirnya di depan, gak mungkin nginjak. Dan tadi silakan kejar saf paling depan, safnya para malaikat, gak apa-apa, saya deket pintu aja. Jadi kalau pas lagi sujud, Allahu Akbar, ayah keneh, sami Allahu liman hamidah, ya. Maka itu dia ya yang jadi permasalahan. Sedangkan pulang hujan, tanah, coklat, sepatu putih, jujur Bu ya, jujur, sepatunya tetap dipakai kotor-kotoran apa dijinjing? Manusia teh ya. Alhamdulillah. Dan itu sepatu ya, dan hujannya sendiri ternyata bisa jadi alat fasilitas dari Allah untuk mencari tahu kualitas tas para ibu-ibu ya. Kalau ternyata tasnya dipakai buat nutupin kepala, berarti tasnya jangan bilang murah lah Bu ya, ekonomis gitu ya. Kan murahnya kita sama Raffi Ahmad agak beda ya. Kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya yang mahal, cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Maaf Bu ya, bercanda ya. Ya gitulah, gitu aja. Apalagi jam tangan apa fungsinya? Waktu yang di dinding juga bisa ya. Cuman masa dikalungin kok. Oke. Tapi kan kita kalau ke pasar ada jam tangan yang 50 ribuan ada. Bahkan yang 35 ribu ada meskipun gambar Dora ya. Tapi bisa kan ngelihat waktu. Tapi sok gerak ibu ke Jakarta deket dari sini atau ke mall besar, ayah Bu jam tangan 5 miliar beli lagi Bu. Enggak, kalau mobil mahal saya ngerti Bu, mobil mahal itu memang larinya lebih kencang daripada mobil murah, saya paham. Jam tangan, emang jam tangan mahalnya lebih cepat daripada yang murah. Alhamdulillah ya. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar itu kelebihannya apa Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Itu rusak Pak. Ngapain tetap dipakai ya? Capek lah Bu. Lagian yang paling sakit hati itu ada jenis orang yang dia pakai barang mahal, tapi orang nggak percaya itu mahal, kayak kurang pantas aja gitu mukanya gitu ya. Ada nggak orang uji kayak gitu Bu? Ada ya. Ada kawan saya yang di Thailand itu diujinya gitu, dia beli jam tangan beneran ori mahal untuk mencegah netizen menghujat dirinya. Bon stroke jam tangannya dikantongin kemana-mana. Padahal netizen ya tetap aja diomong, itu stroke siapa kamu bawa-bawa. Capek tidak Bu? Manusia gimana caranya satu dunia cinta ya. Coba ibu udah beli yang paling baru, bela-belain gak mau kalah sama temen, sampai ngambil riba yang baru. Tadinya gak perlu, udah di rumah udah ada yang masih belum rusak, demi supaya diakui ya. Pegel ya. Udahannya
setelah jadi satu circle kadang kita minta bantuan belum tentu juga akhirnya dia ngebantuin. Nah yang bisa bantu mah Allah aja. Rugi serugi-ruginya ya, pegel. Terus kok punya uang banyak kan bisa beli bangunan, bisa beli rumah ya, bisa beli villa. Jujur-jujuran yuk, yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih Bu? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari seger. Bahagia. Kan dari sini aja kita udah sadar Bu, ternyata kunci bahagia tuh cuma satu. Jaga villa. Ibu habis ini jaga villa aja di puncak. Tiap bulan digaji. Ngojay ya seger. Ibu tahu istilah ngojay? Istilah bahasa Sunda ya, berenang, lari-larian di taman, indah. Bibi, Mama, nanti malam mau tidur di lantai berapa saya? Enak, tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Coba yang punya, datang belum tentu setahun sekali. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK. Namanya juga harus nama si Bibi. Secara hukum kalah tuh dia tuh. Belum maintenance kolam renang, gaji si Mama, gaji si Bibi, ngisi token. Masa punya villa ngisi token 20.000? Thanksin Bu ya. Yang belum lagi dihisap. Yuk ngejar apa? Dikira Allah tuh iseng gitu, sengaja ngasih contoh di dalam Al-Quran tuh Firaun dan komplotannya ya, Korun ya, kaya iya, berkuasa iya, mulia enggak, hina. Kalau dibanding sekaya-kayanya orang zaman sekarang, kayaknya belum ngebandingin sama kayanya Firaun dan kekuasaannya Firaun, enggak jadi mulia. Terbukti ibu-ibu nggak ada yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Iya kan? Bu, anaknya meni lucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada orang tua ngasih nama anaknya seorang sosok yang pernah penyakit kulit 18 tahun sekujur tubuh. Ayub alaihissalam. Ada ngasih nama. Apakah jadi hina? Apalagi waktu kena penyakit kulitnya selama 18 tahun, 12 anak kandungnya meninggal barengan, hewan ternaknya dan ladangnya kena wabah, mati semua. Yang mendampinginya cuma istrinya, umatnya pun pergi. Masa nabinya penyakit kulit di saat itu dihina ya. Tapi coba lihat, ketika istrinya, kalau bahasa kitanya ngobrol sama pasangannya, ayah kan Nabi, kok minta tuh ke Allah, masa ya nggak dikabul? Kata Nabi Ayubnya teh, yuk atuh diingat-ingat. Ngomongnya nggak Sunda gini ya beliau ya, cuman ini mah dicontohin aja ya. Sok atuh teteh diingat-ingat ya. Kita dulu waktu rezeki banyak, anak banyak, ladang panen terus, hewan ternak beranak terus, itu berapa lama sih? Kata istrinya, ada 20 tahunan ya. Aku sakit baru 18 tahun, gak sebanding dengan nikmat yang udah Allah berikan. Malu minta sembuhnya. Coba Bu punya hati kayak gitu, bisa rugi karena apa lagi Bu? Kok itu kan Nabi, ada nggak yang lain? Ada sosok sahabat Nabi yang jauh sebetulnya dengan Nabi, karena ini sahabat-sahabat yang termasuk sahabat yang wafatnya paling akhir-akhir ya, namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Bagaimana kisahnya? Ada anak muda tersesat di tengah hutan, terus menemukanlah tenda reot, gubuk reot, yang dari dalam gubuk reot tersebut terdengar suara alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Penasaran dong, ini orang di tengah hutan hidupnya senikmat apa sih? Kok nggak berhenti-berhenti muji Allah? Nyelonong masuk, tambah kaget karena yang dilihat lagi memuji Allah ternyata kondisinya kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Itulah Abu Kilabah Al-Jarmi tadi. Dan si pemuda nanya, pas saking penasarannya, kalau bahasa kitanya mah, Bapak punten, apa yang membuat Bapak kakek masih bersyukur seperti ini padahal kondisinya aja seperti ini? Beliau jawab,
Bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja sudah merupakan suatu nikmat? Ya Allah, punya hati kayak gitu bisa sedih karena apa lagi? Ya, coba ya. Seolah si pemuda ini disambar petir oleh si kakek. Dia kata, dek, sini, dia. Kaki saya ada nggak? Nggak ada. Kalau kaki saya ada, mungkin lagi maksiat ini saya. Sekarang gimana caranya saya berangkat maksiat? Kaki aja nggak punya. Bukankah berarti saya sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya sedang dipersulit ke neraka, bukankah berarti saya sedang dipermudah ke surganya Allah? Maka bukankah tidak punya kaki ini berarti nikmat? Sederhana. Di hatinya Allah soal hidupnya sudah bukan perkara yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka. Bagian you jujur Bu ya, jawab survei sederhana ini. 1, apa kita punya keinginan? Punya? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya, ingin kita selamat, ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Terus sejauh ini ngejar yang disuka terus, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahagia tuh adanya yang Allah suka, bukan yang kita suka. Yuk, jangan jadi orang yang ngerugi. Ada nasihat bagus dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait penerimaan terhadap takdir ya. Beliau bilang kayak gini, kalau kita tidak suka marah dengan takdir Allah, takdir belum tentu berubah dan kufurmu menjadi dosa. Tapi jika engkau ridho dengan takdir Allah, mudah bagi Allah membolak-balikan takdirmu dan sabarmu menjadi pahala. Pilih yang mana? Coba, udah mah nggak terima, diambekin, stres, nangis, ngejerit, takdir nggak berubah juga, jadi dosa, ajib, ya. Tapi kalau Bismillah ya Allah, dah nggak mungkin kau zolim. Di luar sana ada yang nggak sholat ya Bu? Di luar sana detik ini ada yang lagi maksiat ya Bu? Tapi mereka dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Terus ibu udah segini nurutnya sama Allah, Allah bakal jadi pelit gitu sama ibu setelah ibu nurut? Aneh, nggak masuk akal. Gak usah takut beneran. Kalau pengen untung terus, ya Allah aja terus yang dikejar. Ya. Ditipu nih saya. Bisa jadi gara-gara ditipu ini bersih harta, dosa bersih. Suami selingkuh kok, didampingin dari nol, giliran sukses nikah sama yang seumuran anak kami. Maaf ya, literatur saya dari film azab soalnya. Ya. Tapi semenjak diselingkuhi, tambah rajin ngaji, mulai tahajud, gak pernah bolong, pakaian syar'i, mulai belajar Quran, bahkan lancar, akhirnya mulai menghafal dan mendakwahkannya. Bisa jadi gara-gara kejadian itu lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang? Enggak gitu juga bos, ya, enggak gitu konsepnya, ya. Kan penggugur dosa tiap orang masing-masing, ya. Masa kita pengen selingkuh semuanya, nggak bisa, ya. Maka nggak rugi. Kapan kita ngerasa rugi? Ya karena bahagiaku masih yang aku suka, gitu. Belum yang Allah suka. Padahal kata siapa yang aku suka teh baik buat aku, enggak. Kita kalau mau jujur Bu, nggak kenal sama diri sendiri gitu. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya dalam mulut? Angkat tangan. Nggak ada ya. Ada yang angkat tangan waktu itu. Saya kok 2. Emang gampang hitungnya nih ya. Tinggal 2 ya. Tapi kan gigi aja nggak tahu, apalagi jumlah rambut, panjang usus, nasib 10 tahun ke depan, kapan meninggal, nggak tahu kan? Terus kita yang tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, kita so tahu, sempurna penderitaan. Padahal bisa jadi yang tidak enak itu yang jadi pertolongan. Ibu makan obat, emang obat manis, pahit. Yang manis-manis malah bikin apa? Diabetes. Ya, malah bikin penyakit itu.
Meskipun kita bisa belajar ikhlas bisa belajar ridho dari gula. Teh manis, manisnya karena apa? Gula, tapi tidak disebut teh gula. Ya. Martabak manis, jadi enak manis karena dipakein apa? Tapi tidak disebut martabak gula. Kopi kurang gula, pahit. Ini gulanya kurang sih, disalahin. Kebanyakan gulanya, kopi apaan ini kemanisan? Gulanya kebanyakan, kena lagi. Giliran gulanya pas, siapa yang dipuji? Ini kopi emang dahsyat. Apa gula ngambek gitu? Embung saya mah jadi pahit gitu. Enggak ya. Martabak gula, martabak manis, bukan martabak gula. Giliran penyakit, disebutnya penyakit gula, lalu dia yang kena, Masya Allah. Dan gula tetap manis, ya. Sebutlah tetaplah memiliki sikap yang manis, ya. Manis manja grup, ya. Masya Allah, nggak rugi. Karena yang kita kejar bukan yang ada di sisi manusia. Manusia bisa apa, Bu? Ada kitab luar biasa yang termasuk paling banyak merubah diri saya selain Al-Quran. Nama kitabnya Al-Hikam, ya, karena karyanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya ingat ada hikmah nomor 48, ya. Sang musannif penulis menuliskan, kalau kita bergantung manusia itu ibarat kita lagi ngegantung di pinggir jurang, minta tolongnya. Kalau kita minta tolong sama makhluk, sama aja kayak kita lagi ngegantung di pinggir jurang, minta tolong sama orang yang mau jatuh juga di sebelah kita, sama-sama lagi ngegantung. Karena selagi judulnya makhluk, pasti punya kebutuhan terhadap pencipta makhluk. Terus kadang kita lebih bergantung kepada makhluknya, bukan pencipta makhluknya. Bahkan ada yang meletakkan kebahagiaannya di makhluknya, bukan pencipta makhluknya. Saya tidak bisa bahagia jika engkau tidak bahagia, sayang. Yeah. Kau adalah cahaya hidupku, dikira lampu senter kali, ya. Insya Allah. Bukan berarti nggak boleh mencintai, ya, tapi kan cintanya juga kudu karena Allah, ya. Karena kalau mencintainya bukan karena Allah, cintanya sama-sama dalam maksiat, ujung-ujungnya berantem tuh. Kata Allah di Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Akan ada hari di mana sahabat karib itu bertengkar satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Bayanginnya gini, Bu. Ibu lagi sekolah diajak bolos. Waktu ibu ketangkep, ibu cerita, saya mah diajakin dia. Dianya dipanggil sama Pak Guru juga, berantem tuh. Kamu kenapa bilang-bilang saya juga? Ya kan? Segitu baru di hadapan guru BP, paling hukumannya ngepel. Ya. Di hadapan polisi kadang lebih parah lagi. Ditangkap karena narkoba, saya dapat narkobanya dari dia, Pak. Di dalam sel, kamu kenapa bilang-bilang dari saya? Berantem. Apalagi di hadapan pengadilan Allah. Ya. Di saat itu kita amat sangat butuh pertolongan orang yang mau gantiin hukumannya, maka akan dipanggil. Waktu guru kami nafsirin ayat yang tadi, beliau bahkan sampai bilang, anak-anak yang kadang kita nggak tega bangunin mereka sholat subuh, Bu, mereka akan minta pertanggungjawaban di sisi Allah. Kenapa kamu tidak sholat subuh? Mama saya nggak bangunin, ya Allah. Dipanggil mamanya. Betul kamu nggak bangunin anak kamu, padahal kamu tahu anak kamu sudah wajib sholat. Dan kalau ternyata CCTV Allah dibuka, bener kita nggak bangunin, alhamdulillah. Kasihan bikin PR dan lain-lain biar bisa masuk kampus negeri. Emang syarat ke surga aku udah punya ijazah kampus negeri, Bu? Enggak, Bu, asli. Ya. Demi Allah, kalau si anak itu tahu apa beratnya hukuman ninggalin sholat, niscaya dia bakal minta, mama kalau tahu perih seperih ini kenapa mama nggak bangunin saya, Ma? Kalau perlu diguyur, dijambak juga saya rela. Yang penting saya nggak ninggalin sholat. Kalau dia tahu perihnya ninggalin sholat, hukumannya kayak gimana, ya? Dan kadang kita, udahlah. Kan itu kan tanda sayang, betul? Kalau kita nggak sayang sama anak kita, Bu, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati. Nah itu baru nggak sayang, Bu. Ya, kan justru karena sayang kita larang dia, betul? Enggak, nah
aja. Lagian saya tanya dulu ya, ibu anak-anaknya sekolah? Ini tuh ibu-ibu semua, ada yang jomblo nggak? Oh ada. Ada lagi yang jomblo, angkat tangan. Ntar dulu Bu, tolong bedakan jomblo dengan janda Bu ya. Maaf ini mah maaf ya. Nah iya sih sama-sama single ya. Mudah-mudahan jodohnya soleh gitu. Tapi kan saya nanya kayak gini kan bukan pengen nafkahin, bukan. Tenang aja ya. Cuma nentuin nanti contohnya kemana gitu ya. Maaf Bu ya. Nah udah nih ya. Nih ibu punya anak Bu, yang punya anak angkat tangan. Sekolah nggak Bu anak ibu Bu? Biar apa? Itu jawaban paling umum ya. Dan pintar itu bagus. Amin, mudah-mudahan pintar betulan. Tapi punten ya, ternyata di dalam Islam itu Bu, pendidikan di dalam Islam tujuannya bukan bikin pintar. Bukan bikin pintar. Tapi apa dong kok Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sampai situ dulu. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kalian yang tidak bisa baca tulis, yang ummi, untuk membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan untuk menyucikan jiwa kalian, jiwa mereka. Ya. Surat 62 ayat 2. Nanti ya kalau pengen dicek sendiri ya. Nah, lihat di situ ya. Tujuannya menyucikan jiwa. Karena punten Bu, bicara orang pintar kapan sih kita kekurangan orang pintar? Maling-maling negeri kita pintar nggak Bu? Pintar kan? Ya. Bu, kalau ada maling, bodoh. Malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Ya. Kan yang repot kalau malingnya pintar, tuh. Yang nyurinya sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Nah, ini anjir. Ya. Masya Allah. Apalagi ngecek pinternya sekarang dari mana? Kan dari nilai. Sedangkan kunci jawaban bisa beli. Bahkan ijazah juga bisa dibeli. Kunci beli, ijazah beli, pinter enggak. Pinter memang iya pinter, tapi pinter hasil beli ijazah dan juga beli nilai. Tahu-tahu mimpin jutaan rakyat. Kan ribet Bu. Gimana ini ceritanya Bu? Kenapa jadi bahas kesini Bu? Ya. Tapi betul kan Bu, nggak pernah, selalu akan terlahir orang-orang yang udah pinter dari sananya. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy ngedakwahin pengen bikin orang Quraisy pinter gitu? Enggak. Orang Quraisy sudah pinter dari sananya. Allah yang sebut di Al-Quran, Quran surat ke-106, ingat? Surat Quraisy, ayat keduanya, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ada kata rihlah, apa artinya rihlah? Jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalan kita sama jalan-jalan orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit tuh. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Ya. Pergi ke utara, ke negeri Syams, jadi rezeki jualan. Pergi ke selatan, ke negeri Yaman, jadi rezeki jualan. Ya. Udah pinter. Terus Rasul datang pengen, yo kumpul, saya bikin pinter nih kalian. Enggak. Ingin menyucikan jiwa mereka. Jiwa suci, nyari sendiri ilmu mah bismillah. Bu, saya tanya ya, anak ibu pinter, ranking, viral, ganteng, cantik, rupawan, followers banyak dan lain-lain, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Film azab lagi kan jadinya. Nih. Atau misalkan Bu, ya Allah anak ibu nih misalkan ya Allah, matematikanya kok kurang ya. Dek, coba tes deh. 2 tambah 2 berapa sih dek? 5 mama. Nah. Tapi subuh gak usah dibangunin. Kita bangun subuh dia lagi tahajud, nungguin azan. Anak-anak lain masih ngapalin alif batasa, dia lagi ngapalin juz 28.
Anak-anak yang lain repot berantem terus sama adiknya, ini mah ditinggalin bisa jagain adiknya. Anak-anak lain disuruh minta bantuan malah pura-pura tidur, ini mah malah datang, Bu perlu bantuan apa? Pengen punya anak kayak gitu. Tapi kalau bisa pinter juga kok. Insya Allah. Udahlah, nggak rugi ya. Rugi itu berarti intinya satu. Ya kalau tambah jauh dari Allah aja. Ya. Karena kan semua judulnya masih ujian. Ingat tidak kenapa di setiap kali acara selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Saya waktu itu nanya, kenapa iman Islam doang yang disebut? Emangnya punya harta gak nikmat? Punya jabatan gak nikmat? Ternyata setelah direnungkan, karena memang hanya iman dan Islam lah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ya, ada nggak orang masuk neraka gara-gara Islamnya benar, imannya benar? Nggak ada. Tapi masuk neraka gara-gara hartanya, gara-gara jabatannya, ya berarti kan judulnya masih ujian. Ujian nanti bercabang, bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Kapan jadi nikmat? Sederhana, kalau jadi tambah jauh, tambah dekat aja sama Allah. Ya. Kapan jadi musibah? Ya kalau tambah jauh sama Allah. Latihan Bu ya. Bu, ibu di WA sama suaminya. Is istri. Boleh kan manggil istrinya Is? Ya. Jawab dong. Ada apa Su? Suami, Bu Ih. Jangan mikir yang macam-macam ya. Suami. Ini Is. Kenapa Su? Uang belanja kayaknya harus naik deh Is. Berapa Su? 30 juta. Masya Allah. Belum beres. 30 juta itu per minggu ya Is. Enak Bu? Gampang kan nyenengin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan mereka bahagia ya. Uang belanja 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ih, kan dibilang ujian tadi. Ulangi. Nikmat bukan? Ujian. Sekali lagi. Nikmat bukan? Kapan jadi nikmat? Kalau dipakai buat jadi jalan tambah dekat sama Allah. Semenjak uangnya banyak, dia makin rajin sedekah. Coba, ada orang uangnya makin banyak tapi dipakai maksiat, belah mana nikmatnya Bu? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, itu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya ibu, itu pertolongan dari Allah. Kitanya aja yang terlalu cinta sama duit, makanya nggak dapat duitnya ngambek. Nah, kita coba. Orang tadinya nggak punya duit, gara-gara punya duit jadi maksiat, kan jadi nambah siksaan. Tadinya nggak bisa karena nggak punya duit. Ya, tenang aja. Kecuali ingat ya, bukan berarti nggak boleh kaya, enggak. Maharnya Rasulullah nikahin ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ada sebagian yang menyebutkan 20 atau 30 ekor unta. Untanya ada yang bahkan menyebutkan unta merah yang kalau dirupiahkan sekarang itu tembus 2,5 miliaran ada Bu. Dan setiap kali selesai peperangan, kan 1/5 harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi apakah Rasul ninggalin harta? Dan beliau punya istri lebih dari satu, masing-masing dikasih rumah. Dan ada untanya masing-masing. Kan kalau di zaman dulu punya unta di satu rumah itu sama aja kayak punya mobil di rumah satu. Ada dulu belum ada mobil soalnya kan. Jadi kalau misalkan saya pengen hidup susah, hidup miskin seperti Rasul, hati-hati malah jadi menghinakan Rasul. Rasul nggak miskin, tapi sederhana. Sederhana tuh menikmati hidup tanpa berlebih-lebihan gitu ya. Tapi bukan miskin, sama sekali nggak bisa dibilang miskin, segitu kayanya kok ya. Bahkan Nabi itu ada salah satu riwayat waktu ngaji sama Ustadz Budi Ashari, beliau bilang kayak gini, waktu di peristiwa Isra Mi'raj, salah satu riwayat yang didapat, Rasul itu pernah ditanya oleh Allah, ya, kamu ingin menjadi nabi yang sebagai raja atau nabi yang sebagai abdi, sebagai hamba? Ya, maka beliau
ingat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa agar tidak ada kerajaan yang lebih besar dari dirinya. Maka beliau memilih sebagai nabi yang sebagai hamba. Karena beliau tidak diuji yang kayak istana mewah gitu, nggak ada kan? Enggak. Apakah jadi hina? Enggak. Silakan cek nanti Google ya. Nama yang paling banyak di dunia ternyata bukan Agus. Kan kalau di Indonesia Agus banyak banget Bu ya. Agus, Budi ya, Adi. Kalau perempuan apa? Wati ya, Sri, Nur ya. Ke Jawa Barat Nyenyeng ya. Nah, saya cek Bu, nama terbanyak di dunia ternyata apa? Muhammad. Seru rebutan pengen punya akhlaknya beliau ya, tidak terhinakan sama sekali ya. Itu tadi ya, rugi itu satu, tambah jauh dari Allah. Kalau beruntung, apapun yang bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi kita punya potensi menjadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita semuanya jadi nikmat. Gimana caranya? Semuanya dijadiin jalan tambah dekat sama Allah. Jadi setiap kali terjadi sesuatu yang kita pikirin tuh bukan aku suka atau enggak, tapi yang kita pikirin gimana caranya gara-gara kejadian ini saya tambah dekat sama Allah. Ya Allah, kok rezeki lagi gampang banget, takut jadi istidraj, sedekahnya dibanyakin. Ya Allah, ini motor hilang, saya ingat dulu agak jarang dipakai ke masjid, maka dia jadikan pertobatannya jadi tambah rajin ke masjid semenjak motornya hilang. Dan dekatnya sama masjid ya, kalau ada motor pergi-pergian mulu kemana-mana, akhirnya jadi pertolongan. Berarti nggak rugi ya, nggak rugi. Tapi kan sedih kok, nangis juga nanti ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Ulangi ya, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin masalah kita selesai? Nangisin masalah apa nangisin dosa? Tapi kan kita kadang lebih fokus sama masalah ya. Contoh, aib terbuka, artis aibnya terbuka, ketahuan dia mohon maaf berbuat yang tidak baik. Apa yang paling pertama dipikirin? Aduh, followersku, popularitasku, waduh sinetron di cancelin semua, endorsan lepas semua. Yang dipikirin gimana caranya mereka semua kembali lagi. Enggak, salah. Yang harus dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampunin Allah. Sok dah dipikirin. Kalau disuruh pilih seluruh netizen kembali mencintai, tapi Allah belum ngampunin karena nggak tobat-tobat, atau cilaka meninggal dapat apa? Atau dibalik, ya sampai meninggal netizen masih menghujat, tapi Allah sudah mengampuni. Siapa yang bisa ngalangin ke surga kalau yang punya surganya udah ngizinin? Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang, betul? Iya. Hai anak muda, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? Dia fokus sama masalah. Karena sebelum aku diputusin, 1 jam sebelum diputusin, aku habis beliin mereka sekeluarga iPhone 15 Pro Max kok. Pantesan tekor ya. Yang tahu harganya udah langsung ikut perih dia ya. Yang satu lagi dia nangisin dosa. Anak muda, kenapa diputusin pacar kamu nangis? Iya kok, karena selagi aku bersamanya aku melupakan penciptanya. Cialah, gaya lah syaitannya. Tapi mending nangisin dosa ya. Dia nelpon tengah malam hujan-hujan, aku berangkat kok. Pencipta pacarku memanggil, hayya alal falah, ayo kita menggapai kemenangan, aku diem-diem aja. Itu yang aku sesali. Wih, keren ya. Tetap gue galau tapi ya, Insya Allah nggak rugi ya. Rugi itu satu pokoknya, tambah jauh dari Allah ya. Sisanya selagi kita jadikan jalan tambah dekat kepada Allah, nggak istilah ya. Karena apa yang kita dapat jika sudah tidak dapat ridho Tuhan kita, repot serepot-repotnya. Makanya ada kan, uang kok banyak, naik BMW kemana-mana, tapi nangis melulu. Yang jalan kaki naik beca, riang, gembira.
Ya udah kan, ya berarti udah cukup itu untuk jadi bahagia ternyata nggak dari situ ya. Udahlah, jangan jadi orang yang merugi, yang sibuk mikirin makhluk daripada pencipta makhluk. Sibuk mikirin pencipta makhluk aja, itu yang nyiptain Allah, itu Allah yang atur urusannya ya. Gini dunia mah gitu-gitu aja ya, suka tidak suka, mau tidak mau, mati sama ujung-ujungnya. Nah yang penting husnul khotimah, adilnya Allah. Dan husnul khotimah ini akan berbicara bukan perkara mati karena apa ya, tapi perkara mati sedang apa. Beda tidak? Mati karena apa, mati sedang apa, beda. Contoh kok, matinya karena COVID kok, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, lolos, aman. Daripada kok matinya di masjid, wih keren, tapi sedang apa? Lagi nyolong speaker, jatuh, ketimpa, rugi ya. Sedang apa ya? Adalah jadi orang baik aja, nggak apa-apa. Kok saya bayin orang, dianya malah jahat kan? Kita berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Repot ya. Tapi malah dijulitin, apa pahitnya dicaci orang? Sok ya, saya katain ibu nih sekarang ya, ibu monyong, ibu apa mulut ibu langsung mancung? Enggak tuh, gitu-gitu aja ya. Kecuali dikatain langsung mancung bibir, enggak gitu aja. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir, betul? Silakan praktekkan nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah ya, nggak bisa, nggak elok dipandang juga ya. Dipuji juga sama aja. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak bu? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu temen, terus dia berkata, ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Menurut ibu asli itu ucapan? Tolong bu, tolong. Kerutan tuh nggak bohong bu. Tolong, ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari, itu gimana ceritanya. Tapi kita percaya kan, giliran lagi di toilet sendirian ngaca, iya juga ya, dulunya. Tolong ya, lagian hati-hati ada udang di balik bakwan. Agar silaturahmi tidak terputus, jam dulu 100 ya. Hati-hati. Lagian mana mujinya suka nanggung. Ibu kok awet muda sih? Usianya berapa sih ibu? Si Koko bisa aja. Aku udah 42 tahu kok. Ya 41,5 ya. Kurang ajar kamu ya. Setengah tahun doang. Ya udahlah bu, mulut orang mah atulah ya. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang, betul. Biarin lah. Kalau bentuknya nasihat, kritik yang membangun, silakan didengarkan. Tapi kalau cuma julitan netizen, udahlah. Lumayan penggugur dosa. Artis, aib kebuka, dihina, aset bu asli. Lumayan gugurin dosa. Bisa jadi sakit hatinya, caciannya gara-gara itu meninggal, udah bersih dosa-dosa zinahnya, dosa-dosa aib yang kebukanya. Daripada misalkan maling, nyorong duit negara sampai meninggal nggak pernah kebongkar, kaya terus sampai mati, kan repot dibayarnya setelah mati. Lebih beruntung yang dibayar pas masih hidup, betul. Tapi kan repot kok di penjara mah masih dikasih makan lu. Apalagi penjara Indonesia mah atulah ya, bisa pesan ada kulkasnya, ada di negara lain, negeri Konoha itu lah ya, Wakanda ya. Indonesia tercinta mah enggak lah ya. Live lagi hidup nanti saya. Tadi baru bicara tentang ini bu ya, biasa lah ya, tentang negeri saudara kita yang sedang dijajah. Diperingatin malah pengen diancam akunnya. Dan beberapa akun guru-guru kita sudah syahid bu ya. Akunnya Ustadz Felix Sial, followernya 5 juta lebih, sudah ditutup oleh Instagram.
Akunnya Ustadz Salim Afila sudah ditutup oleh Instagram. Saya udah ada peringatannya, ya. Tinggal ya udahlah, ya akun lah. Nggak, kita meninggal nggak ditanya udah centang biru atau belum, ya. Tenang lah, sila. Allahu a'lam bishawab. Udah segitu dulu. Ini ada mau apa dulu, Ustaz? Rangkaiannya, Idan ya. Antum mau yang nyampein atau ada tim? Ada tim. Ya silakan sambil. Nanti saya ikut sambil bantu support aja. Karena silakan tim DT-nya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto Ibu sebetulnya? Bentar ya, dengerin dari DT dulu. Maka Masya Allah ya Bu ya. Kita di sini kadang gelisah hanya perkara masalah rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya. Kadang kita produk skincare saya diboikot, bagaimana kulit wajah saya? Atulah lu nggak skincarean sampai mati, muka ibu penuh komedo semua, bukan jadi syarat ke neraka, lu tetap bisa ke surga ya. Hah? Oh gitu. Yang agitasi siapa? Sambil ya. Mic-nya ada lagi? Mau pakai yang ini? Oh ada lagi. Kita mau akan ada komitmen Bu ya. Ingat, kalau komitmen itu tidak harus hari ini, tapi bisa entah kapan ya. Mau dicicil kok setahun, boleh nggak? Boleh. Perharinya 10.000, nggak ada halangan ya. Lagian enaknya urusan sama Allah itu Bu, misalkan pengen sedekah, misalkan bangun masjid, ternyata meninggal duluan, masjidnya belum jadi. Di hari akhir pas kita lihat buku catatan kita, misalkan nggak ada, kan kita nanya dong ke Allah, ya Allah kau pasti tahu waktu itu kan saya sedekah, kenapa nggak kecatat di sini? Tidak mungkin Allahnya datang dan menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu konsepnya ya. Baru juga ibu niat nih udah jadi pahala tuh Bu ya. Karena ya itulah enaknya urusan dengan Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.